Masalah pertama adalah berarti dari gaya bicaranya beliau gitu ya. Sebelum saya nanya-nanya lebih tajam, mungkin izin Bang Wamen ya. Mungkin konkret aja kali ya. Saya melihat bahwa kemarin sempat rame mengenai kepala babi dimasak aja. Ger, ya kan? Tambah lagi Bang Noel juga kan kabur aja dulu, udah pulang aja sana gitu kan, kabur aja nggak usah balik-balik lagi. Tangan setan. Kita apalin Bang dosa-dosa abang Bang ya maksudnya. Tapi maksudnya izin ya, saya sih bukan mengkritik apa segala macam ya, tapi kapan Bang? Kenapa? Nyusul Pak Hasan Nasbi. Oh enggak maksudnya. Jangan dong. Tapi maksudnya gini Bang, menariknya adalah dari gaya bahasa, memang kalau untuk di Gen Z sih masuk sih Mbak. Okay. Gen Z masuk, mungkin betul tadi yang Bang Noel sampaikan di awal mengenai Indonesia ini atau mungkin pekerja-pekerja apa segala macamnya butuh yang langsung konkret. Nah, tapi nyatanya kalau kita berbicara mengenai Gen Z, mungkin izin, Abang pernah tahu nggak kondisi pekerja-pekerja Gen Z itu keluhannya dan sarkasnya seperti apa Bang? Ini konkret aja ya. Saya sebagai pengusaha, startup lebih tepatnya, bercanda-bercandaan setiap kami berkunjung ke tempat-tempat perusahaan-perusahaan, startup apa segala macam, karena memang kami ada yang joint venture, atau mungkin merger, atau mungkin di perusahaan kami gitu ya. Abang mesti tahu, di sana tuh kalau bercandaannya itu sarkasnya, itu tajam-tajam, makanya banyak fenomenal Gen Z itu males, atau mungkin kesel, gampang cabut aja begitu aja. Saya nanya password wifi Bang, di satu perusahaan startup. Oke Bang Dery, pertanyaannya? Wifi-nya apa ya? Oh, KPI, promosi kerja. Format tulisannya gimana ya? KPI-nya besar, promosi kerjanya kecil. Sindiran begitu Bang. Satu. Enggak ya bener dong. Oh iya mabang gitu kan. Apa dong password wifi-nya gitu kan? Gaji target. Format tulisannya gajinya kecil, targetnya besar. Begitu Bang. Terus peluang promosi. Oh format tulisannya nggak ada gitu-gitu. Nah artinya dengan seperti ini, mungkin aku mau nanya sebenarnya sih, dengan gaya komunikasinya Bang Wamen, dengan penerapan Gen Z yang sebenarnya di perusahaan-perusahaan ini pada nggak tahu nih nasibnya dia seperti apa, itu kira-kira matching ya Bang ya? Oke, sebelum kita dengarkan jawaban dari Bang Noel, ini matching atau enggak, dan apakah Bang Noel juga tahu tadi situasi itu harusnya kan komunikasi tahu, di Gen Z? Kita jeda dulu, sesaat lagi Q&A masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. Ya, kembali di Q&A langsung saja. Bang Noel tadi, Bang Dery menanyakan, gaya komunikasi Bang Noel ini kan disukai sama Gen Z ya, ya kan? Tapi masalahnya matching atau enggak? Ya, untuk menjawab kebutuhan grassroots Gen Z yang sesungguhnya. Tidak hanya sebatas disukai saja komunikasinya. Apalagi Gen Z zaman sekarang itu dikit-dikit toksik, sarkas, seperti itu. Apakah itu juga tidak berdampak pada psikologi dan mental generasi ke depan? Saya belum sampai ke sana ya, ini saya analisa saya fokus pada apa yang saya kerjakan, lantas kalau seandainya itu diterjemahkan, kemudian Gen Z menerima apa yang menjadi standar komunikasi saya, menurut saya ya alhamdulillah bagus, gitu loh. Tapi persoalannya bagaimana sih perasaan Bang Noel melihat 7,4 juta orang di PHK, terus banyak sekali antrian orang cari pekerjaan di mana-mana, itu tuh perasaannya gimana? Sesusah itu orang cari pekerjaan sekarang? Ya kan gini, kan kita harus tahu dulu juga sebabnya apa. Kenapa angka 7,4 juta itu angka pengangguran ya. Tapi kan nggak matching juga dengan data misalnya 24 juta miskin ekstrim. Saya bingung tuh matematiknya tuh. Akhirnya ya sedikit saya menemukannya, oh problem angka pengangguran ini disebabkan pertama adalah syarat pencari kerja, rekrutmen tenaga kerja yang memberatkan. Misalnya kayak pencari kerja diwajibkan harus good looking, harus cantik, harus ganteng, atau menarik. Itu kedua, soal umur. Ketiga, soal tinggi badan. Keempat, maaf ya, saya nggak ada maksud apa-apa. Untuk kaum perempuan ditanyain ukuran bra. Itu apa urusannya dengan pekerjaannya? Sebenarnya gitu. Gini. Lapangan pekerjaan dulu yang harus diciptakan pemerintah. Kalau soal tinggi badan, syarat-syarat pekerjaan dan lain sebagainya, menurut saya ya itu memang harus diperhatikan. Tetapi mau tinggi badan, mau yang segala macam syarat itu dipergunakan, kalau lapangan pekerjaan yang nggak ada, untuk apa juga diomongin?
Kak, lapangan pekerjaan itu ada, Kak. Masa? Ada. Ini yang Soalnya saya gini, bilang. industri nih ya di Itu di PHK-nya Morowali. banyak loh. Satpam aja di Solo, nih nggak bohong, nih yang menyampaikan pelaku usaha langsung ke kita. Bang Noel, Pak Wamen, kita butuh security aja, udah kita umumkan besar-besar. Itu sampai detik ini belum ada yang lamar tuh. Nah, masalahnya Gitu. itu informasi ke masyarakat satu ya Betul. yang dilakukan oleh pemerintah itu memang nothing, kurang, sama sekali kurang. Ada. Nah itu bisa Sampai jadi saya Kak, bilang betul. enggak, ini Oke. saya sering menegur loh ya, Pemda daerah itu yang namanya Dinas Tenaga Kerja daerah itu nggak pernah jalan tuh menginformasikan kepada Bisa. masyarakat di mana ada lowongan pekerjaan deh ini Hensan. Nggak pernah. Ketika saya tanya, kalian ini ngapain aja? Kan kalian digaji. Terusin Harusnya lagi. kalian menginformasikan bursa tenaga kerja itu kan banyak, ada di mana saja. Banyak loh yang Iya. saya tahu dari Ida Fauzia aja dulu ada 190.000. Betul. Tapi tidak tersampaikan ke publik gitu loh. Nah, Intinya gini juga, solusinya Bang jadi Noel ya. masalah. Itu pun kalau mereka mau ngelamar, tahu kan kalau mereka harus bayar. Mereka mau kerja tuh mesti bayar loh para buruh itu. Tahu lah itu Itu di yang YouTube menjadi saya aja sebab, ada. iya. Nah maksud saya itu gimana tuh? Anda nih jangan ngeliatin saya aja, dijawab. Itu ya nih. Gue terkesima. Lihat lu. Oke, silakan. Ya, Singkatnya, solusinya gimana Ya tuh? solusinya gini, kan ada di kita itu PP 57 soal wajib lapor untuk perekrut tenaga kerja. Artinya industri ini atau pelaku usaha ini wajib lapor ke kita. Nah problemnya kan tidak, mereka laporannya ke ormas, kemudian ke tokoh-tokoh masyarakat setempat, yang akhirnya menghambat. Kadang-kadang pencari kerja ini namanya nyari kerja kan nyari duit, harus bayar 5 juta, bayar 10 juta. Kalau mereka nggak punya duit 5 juta, 10 juta, ya akhirnya mereka menjadi Ya itu tadi, tapi kan mereka juga nggak Nah, tahu. tugas Kita kita hari ini sorry ya, ini. ini maaf nih, ini pertanyaan mungkin, ini mohon maaf kalau nggak berkenan ya. Enggak gua Menurut maafin. Pak Wamen, ya Bang Wamen nih, posisi Wamenaker tuh cocok nggak buat diri Anda tuh sebetulnya? Ya gue sih nyocok-nyocokin diri aja. Nah itulah gitu maksud saya. Kenapa Bang Richard nanya seperti itu? Nggak, karena kelihatan sekali ada kegundahan-kegundahan sebetulnya di dalam diri Pak Wamen ini terhadap kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Emang iya ada kegundahan? Nggak, itu Marah ya, pertanyaannya. marah iya. Kita marah dengan realita hari ini kok sebegitu banyaknya. Ternyata betul apa yang Uni Irma sampaikan, kok tidak tersampaikan ke publik. Lalu kemana nih para birokrat-birokrat ini? Lalu kemana nih pejabat-pejabat ini? Lah, ini kan Ya, ada tadi di jawaban sini. saya, malas. Abang sendiri sebagai Nyocok-nyocokin kan katanya. gimana? Kalau nggak kalau Nggak malas. boleh Gua kerja milih terus. menjadi apa? Wamen Gua kerja apa? terus. Wamen Nah, mana kalau tapi boleh milih? pertanyaannya juga menarik. Sabar, Itu kan Bang tadi, Richard. tadi dulu nih, jangan dipisahin Kok dulu. emosi lu nanya gue? Enggak, soalnya kan tadi Bang Wamen bilang, kalau gue sih nyocok-nyocokin aja. Maksudnya gimana tuh kata-kata itu tuh? Ya, nyocokin emang kenapa rupanya? Nggak, kalau boleh milih emang mau di Oke. kementerian apa? Gue maunya sih Kementerian Pariwisata gue. Gitu ya. Enggak, Gue ini mau ngapain aja bebas kan? enggak, ini serius. Gue mau Bang, ke diskotik kayak, gue mau ke mana? Ya iya dong. Bang, berarti itu ini Karena dong. di situ kan Nggak misalnya komit diskotik, dong. itu kan ada urusan wisatanya. Viral loh ntar. Kalau tenaga kerja nggak apa-apa, emang di sini juga ada unsur tenaga kerjanya diskotik. Iya. Pak Wamen jangan marah-marah. Tabu dengan Saya kata cuma itu. nanya aja. Enggak. Menurut Pak Wamen cocoknya di mana? Pak Wamen Kenapa ini. tabu dengan kata diskotik? Gue tanya. Bang Noel serius nggak sih jadi wamen Gue serius, gue Kemenak? senang, gue nikmat.